Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada surat berikutnya dari juz Amma, yaitu surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq maksudnya adalah terbelah, dan ini salah satu dari surat-surat yang menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ain, falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat." Siapa yang ingin merasakan atau melihat hari kiamat seakan-akan dia melihat dengan secara langsung, hendaknya dia baca surat idza syamsu kuwirat, itu ketika matahari digulung. Kemudian surat wa idza samaa'u fatarat, ketika langit dibelah, dan juga surat Al-Insyiqaq wa idza samaa'u syaqqat. Jadi surat Takwir, idza syamsu kuwirat, surat Al-Infitar, idza samaa'u fatarat, kemudian surat Al-Insyiqaq, idza samaa'u syaqqat. Ini tiga-tiganya menggambarkan dahsyatnya hari kiamat. Dan kembali lagi yang menjadi bahan pembahasan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah langit. Langit ya. Langit kita tahu adalah makhluk yang terbesar yang kita bisa lihat. Tentunya Allah mengabarkan ada yang lebih luas daripada langit, yaitu kursi Allah, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Sungguhnya kursi Allah keluasnya meliputi langit dan bumi. Dan ada yang lebih luas lagi, lebih besar lagi pada kursi adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan tidaklah langit dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti halaqah, seperti logam atau cincin yang diletakkan di padang pasir, dan tidaklah kursi sendiri dibandingkan dengan arsy kecuali seperti halaqah, seperti lingkaran logam yang diletakkan di padang pasir. Oleh karenanya arsy jauh lebih besar daripada kursi dan jauh lebih besar apalagi daripada langit. Hanya saja yang kita lihat dengan mata kepala kita, yang paling besar adalah langit yang paling luas, dan Allah berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Dan sungguhnya langit itu kami bangun dengan kekuatan kami, wa inna lamusi'un, dan kami meluaskannya. Ya, sampai ada sebagian ulama berpendapat karena Allah menggunakan isim fa'il, lamusi'un, kami meluaskan, artinya langit terus luas. Ada pendapat seperti itu ya. Allah alam bisawab, tapi intinya langit adalah makhluk yang paling luas yang bisa kita saksikan sekarang dimanapun kita berada di alam semesta ini, dunia ini, kita akan melihat langit. Kita tidak tahu mana ujungnya, mana pangkalnya. Dan Allah menjadikan langit menjadi objek karena ini adalah makhluk yang terluas yang bisa dilihat. Ternyata langit yang kita lihat ini tidak akan selamanya demikian. Akan ada suatu hari langit tersebut akan terbelah. Allah menyebutkan kondisi-kondisi langit dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat, berbagai kondisi. Di antaranya Allah mengatakan, idza samaa'u fatarat, ketika langit terbelah. Sebagian ulama mengatakan al-infitar adalah awal dari terbelahnya langit. Al-insyiqaq, idza samaa'u syaqqat, yaitu benar-benar terbelah ya. Benar-benar robek ya. Jadi dua-duanya menunjukkan terbelahnya atau robeknya langit, tetapi yang satu lebih sempurna robeknya dan satunya menunjukkan awalnya robek. Jadi langit tersebut yang kita lihat sekarang tidak ada wa ma laha min furuj, kata Allah, coba kau lihat langit, tidak ada celahnya sama sekali, tidak ada lubangnya sama sekali, tanpa ada tiang yang menyangganya, bangunan yang begitu luas, tanpa ada perbedaan rata ya, semuanya rata, kemudian tidak ada lubang sama sekali. Ada suatu hari nanti dia akan terbelah ya. Dia akan terbelah, kemudian setelah terbelah kemudian disebutkan wa idza samaa'u kushitat, kemudian langit tersebut dicabut ya, lekas, seperti seorang ketika ketika menyembelih kambing, kemudian dia lepas, disembelih dengan baik, kemudian kulitnya dilepas dari tubuh kambing tersebut, seakan-akan langit ini sedang di suatu bingkai, kemudian dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dalam kondisi tersebut ada Allah mengatakan langit tersebut terkadang fakanat wardatan kaddihan fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Ketika langit terbelah maka dia seperti mawar yang seperti menyala ya, seperti minyak, itu bercahaya ya. Ini kondisi langit ya.
Wa takunu as-sama'u kal muhl. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan langit tersebut seperti al-muhl, itu seperti cairan tembaga yang panas atau perak yang panas yang melebur, ya. Dalam ayat yang lain juga Allah sebutkan bahwasanya langit-langit tersebut akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya pada hari kiamat kelak, bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatum bi yaminih, dan langit-langit yang 7 lapis langit akan dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Ya, dalam ayat yang lain, yauma natawis samaa'a katayyi sijilil kutub. Hari di mana hari kiamat kelak kami akan melipat langit seperti melipat lembaran-lembaran buku, ya. Ini semua menjelaskan bahwasanya langit akan mengalami perubahan dahsyat yang menunjukkan bahwasanya bumi tidak selamanya demikian. Matahari yang kita lihat tidak selamanya akan suatu saat dia akan redup. Gunung yang kita lihat begitu kokoh tidak selamanya akan, suatu hari dia akan hancur. Langit yang kita lihat begitu kokoh tidak selamanya akan demikian, akan suatu hari dia akan robek dan dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang dahsyatnya hari kiamat tersebut, "Idza as-samaa'u syaqqat," ketika langit terbelah. Allah berfirman, "Wa adinat li rabbiha wa huqqat." Dan dia pun patuh mendengar. Adinat maksudnya istama'at, dia mendengar atas perintah Rabb-nya. Rabb-nya artinya yang menciptakannya. Wa huqqat, dan dia memang pantas untuk mendengar dan taat. Jadi adinat sini maksudnya istama'at, dia mendengar patuh kepada Rabb-nya. Wa huqqat, yaitu dia pantas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya, dan Allah menyebutkan bahwasanya langit sejak awal diciptakan dia patuh, dan akhirnya di akhir kesudahannya di hari kiamat dia juga akan patuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma stawa ilas sama' wa hiya dukhan, faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karhan qalata ataina ta'iin." Dalam surat Fussilat ayat 11. Allah berkata ketika Allah ciptakan langit di awal penciptaannya, ya, Allah berkata kepada langit dan kepada bumi, "I'tiya tau'an aw karhan." Datanglah kepadaku wahai langit dan bumi, baik dalam kondisi patuh atau terpaksa. Pilih mana? Tetap kau datang kepadaku, kalian berdua datang kepadaku langit dan bumi. Qalata, langit dan bumi berkata, "Ataina ta'iin." Kami datang kepada Engkau ya Rabb, pencipta kami, dengan penuh ketaatan. Dan ini suatu hal yang mungkin sindiran bagi kita, ya. Makhluk yang begitu hebat dan dahsyat, langit dan bumi, ya, langit terutama tunduk kepada Allah sejak diciptakannya. Dan ketika di hari kiamat Allah memerintahkannya untuk terbelah, maka dia pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita makhluk yang kecil yang terus merasa tinggi. Makanya Allah mengatakan, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat dari penciptaan manusia. Nah, kalau langit dan bumi tunduk kepada Allah, bagaimana lagi kita, manusia yang penuh dengan kekurangan, yang kerdil, yang kecil, yang kalau dilihat dari luar angkasa sudah tidak kelihatan. Kita naik pesawat saja tidak kelihatan, kita kecil. Di atas muka bumi ini hanya mungkin setengah meter kali 1,5 atau setengah meter kali 1,7 atau kali 2 paling tinggi. Terus kita mau sombong dan angkuh, kita bukan setinggi gunung, kita bukan setinggi langit. Terus kalau kita diperintah oleh Allah, kita sering membangkang. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa idzal ardu muddat." Di antara fenomena yang terjadi pada hari kiamat kelak, yaitu apabila bumi didatarkan, diratakan. Muddat, sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "I'lam annal arda qad ittafaqa ala annaha kurawiyatu syakl." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketahuilah bahwasanya mereka para ulama telah sepakat bahwasanya bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Nah, ketika hari kiamat kelak bumi yang bulat tersebut akan didatarkan, ya. Melalui proses kemudian didatarkan sebagaimana disebutkan. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, sahabat menafsirkan ayat ini, "Idza kana yaumul qiyamah muddatil ardu maddal adim." Ketika hari kiamat kelak maka bumi akan didatarkan, ditarik seperti adim itu kulit sapi. Kita kalau kulit sapi atau kulit hewan ketika ingin dijemur ditarik. Yang tadinya ada bendung-bendung, ada benjolan-benjolannya, ada cekungan-cekungannya. Ketika ditarik untuk dijemur, untuk mungkin dijadikan baju kayak, dijadikan jaket kayak, intinya ditarik maka dia semakin melebar, ya, karena cekungan-cekungan tadi menjadi rata, ya. Sebagian ulama mengatakan demikianlah bumi nanti pada hari kiamat kelak, dijadikan datar dan dijadikan rata supaya mencukupi seluruh penghuni bumi yang pernah hidup
selama ini dibangkitkan untuk memijaki bumi tersebut. Memijaki bumi tersebut. Bahkan disebut dalam sebagian riwayat, saking artinya sempitnya bumi ketika itu, semua orang tidak memiliki lokasi kecuali yang dia pijak. Makanya disebut dengan yaumul qiyamah, hari di mana semua orang berdiri, enggak ada yang duduk, semuanya berdiri. Sementara matahari itu dalam jarak satu mil, sangat amat panas, dan kita semua akan menemukan hari tersebut ya. Sekarang Allah kabarkan agar tegak hujah bagi kita. Tinggal kita bersiap atau tidak bertemu dengan hari tersebut. Jadi bumi tersebut ditarik dan didatarkan ya, sehingga semakin luas. Karenanya gunung-gunung dihancurkan, didatarkan, sehingga pada hari kiamat kelak manusia akan dibangkitkan di atas dataran bumi yang tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya, datar, tidak ada yang bisa sembunyi, tidak ada pelang, tidak ada rumah, tidak ada pohon, datar semuanya, sehingga mereka kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda afra ka kursatin naqiyyin laisa fiha ma'lamun li ahad." Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak di atas suatu bumi yang putih, yang kemerah-merahan, seperti tepung yang bersih, tidak ada penunjuk jalan apapun, tidak ada lambang apapun, tidak ada hak milik apapun, datar, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada satupun yang tersembunyi dari kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan lagi, wa alqat ma fiha wa takhallat. Bumi mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya, wa takhallat, dan menjadi kosong. Ini ada beberapa tafsir. Ada yang mengatakan di antara proses bumi dijadikan datar, semua isi bumi dikeluarkan ya. Baik apa namanya, benda-benda logam, apapun dikeluarkan. Sehingga bumi menjadi datar ya. Ada yang mengatakan maksudnya yaitu segala mayat yang pernah ada dalam bumi semuanya dikeluarkan sehingga bumi menjadi kosong dari mayat. Semuanya dihidupkan kembali dan dikeluarkan di atas muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini di antara tafsiran para ulama. Allah mengulangi lagi, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan bumi mendengar perintah Allah, perintah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa huqqat, dan dia memang berhak atau pantas, dia pantas huqqat, yaitu haqiqun, dia pantas untuk taat kepada Rabb-Nya. Setelah Allah menyebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat, tujuannya apa? Sebenarnya mengatakan jawabu syarat, yaitu ketika. Buat apa Allah menyebutkan ketika? Idza sama'un syaqqat, ketika langit terbelah. Wa adla rabbiha wa huqqat, dan bumi langit ketika itu mendengar Allah dan taat dan pantas bagi dia untuk taat. Wa idzal ardu muddat, ketika bumi didatarkan, ditarik ya. Wa alqat ma fiha wa takhalat, dan mengeluarkan isi perut buminya. Wa adla rabbiha wa huqqat, dan bumi pun ini bumi ya, dan bumi pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pantas dia untuk taat. Jadi Allah sebutkan langit taat dan bumi juga taat. Langit taat untuk terbelah, dan bumi taat juga untuk mengeluarkan isi perutnya dan taat untuk dilebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa Allah menyebutkan perkara-perkara dahsyat ini? Ketika Allah ingin menjelaskan jawab syarat, jawabannya yaitu ya ayyuhal insan, wahai manusia sekalian, innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqih. Sungguhnya kalian telah bekerja keras, kalian sedang bekerja keras menuju Tuhanmu. Maka famulaqih, maka engkau akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan, menekankan ini semua. Kalian sekarang dengan berbagai kegiatan kalian, apakah siapapun manusia, dia pasti sedang berusaha. Si miskin maupun si kaya. Si kaya dengan kegiatannya, dengan usahanya, dengan proyek-proyeknya, dengan bisnisnya. Si miskin dengan usahanya mungkin mencari nafkah. Seorang politikus, seorang dai, seorang guru, semuanya sedang berusaha dengan usahanya masing-masing. Usahanya ini, ya, apapun yang dia kerjakan, dia akan menuju Rabb-Nya. Famulaqih, dan dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau tafsir yang lain, dia akan bertemu dengan hasil usahanya tersebut. Hasil usahanya tersebut. Ya. Yang kapan dia bertemu dengan hasil usahanya tersebut? Nanti ketika hari kiamat, nanti setelah langit terbelah. Nanti setelah bumi mengeluarkan isi perutnya, nanti ketika bumi menjadi datar, nanti ketika Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati, hari di mana Allah gantikan bumi dengan bumi yang baru, dimodifikasi oleh Allah, dan Allah menggantikan langit dengan langit yang baru. Saat itu famulaqih, apapun yang kalian usahakan sekarang, kalian sedang berusaha, kalian akan bertemu dengan hasil usaha kalian tersebut. Silakan melakukan apa yang kalian inginkan, hasilnya akan ada.
Kalian akan bertemu dengan hasil usaha kalian di sisi Rabb kalian. Maka seorang ketika mendengar ayat ini, hendaknya dia memastikan usaha yang sedang dia lakukan. Jangan sampai usaha yang dilakukan adalah usaha yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang buat dia celaka pada hari kiamat kelak. Apapun usaha yang dia lakukan, sekecil apapun dia akan melihat hasilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun kebaikan sekecil zarrah pun, zarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Yang dilakukan oleh seorang, maka dia akan melihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan meskipun sekecil zarrah, dia akan bertemu, dia akan melihat hasilnya. Famulaqi. Kita semua sekarang kadihun. Kita semua sedang berusaha, kadahan, berusaha keras. Masing-masing kita, ya. Saya punya kesibukan, antum punya kesibukan, istri kita punya kesibukan, anak kita punya kesibukan, tetangga kita punya kesibukan. Semua orang sibuk, enggak ada yang diam nongkrong tidur, enggak. Semua punya kesibukan. Kesibukan tersebut akan ada pertanggungjawabannya, dan setiap kita akan bertemu dengan hasil dari kesibukan yang kita lakukan tersebut. Betapapun kita sibuk, kita enggak keluar dari pertemuan kita dengan Allah. Semua kita, sering saya sampaikan, semua kita sekarang sedang berada di rel menuju titik pertemuan dengan Allah. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rel tersebut. Semuanya berusaha, tapi mereka tidak ada yang keluar dari rel. Jalur menuju Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak tahu mana yang depan, mana yang di belakang. Tapi kita semua akan menemukan hasil dari usaha kita tersebut ketika nanti, ketika hari kiamat, ketika langit dibelah, ya, ketika bumi mengeluarkan isi perutnya, ketika bumi didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada namanya padang mahsyar. Setelah itu Allah sebutkan, nanti pada hari kiamat kelak setiap orang akan bertemu dengan hasil usahanya, maka manusia menjadi dua golongan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang yang diberikan catatannya dengan dari sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Dan kedua, wa amma man utiya kitabahu bi wara'a dhahri fasaufa yad'u thubura. Adapun jenis manusia yang kedua pada hari kiamat kelak yang bertemu dengan hasil usahanya, yaitu orang yang diberikan catatan amal dari belakangnya. Fasaufa yad'u thubura, maka dia akan mencela-cela dirinya, dia akan mengatakan celaka aku. Jadi ini setelah Allah sebutkan, ini maksudnya kita bicara rentetan ayat. Jadi Allah sebutkan akan ada hari kiamat. Di hari kiamat tersebut kalian akan menemukan hasil perbuatan kalian. Tidak seorang pun keluar dari hal tersebut. Nah, ada dua model. Ada yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, ada yang menerima catatan amal dengan tangan kiri atau dari belakangnya. Taib, kita bicarakan model yang pertama dulu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ketika dia diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia bangga seakan-akan dia menerima raport hasil perjuangannya selama ini, ya. Dia kadih, dia berusaha, dan hasilnya tersebut ada raportnya. Dicatat oleh malaikat selama ini. Dan ketika dia menerima dengan tangan kanan, dia tahu bahwa isinya kebaikan, maka dia tunjukkan kepada khalayak, ha umqra'u kitabiyah, silakan baca raportku, catatan amalku. Aku telah berhasil. Kenapa dia bisa berhasil? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dulu ketika saya di dunia, saya yakin bahwa saya akan dihisab. Dalam surat Al-Insyiqaq, tadi dalam surat Al-Haqqah, dalam surat Al-Insyiqaq Allah mengatakan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka orang ini akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ternyata hisab ada dua. Hisab yang ringan, hisab yang berat. Hisab yang ringan, hisaban yasira. Apa maksudnya hisab yang ringan? Nabi pernah berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan maksudnya hanya disebutkan sebagian, cepat hisabnya tersebut, hanya disebutkan sebagai sampel beberapa perbuatannya, kemudian Allah tutup, Allah maafkan. Allah tidak detail. Itu namanya hisaban yasir, ringan. Ya. Hal ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi. Qultu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, mal hisabul yasir? Apa hisab yang ringan? Qala, maka Nabi menjelaskan, an yanzura fi kitabihi fayatajawaza anhu, yaitu Allah melihat Allah membuat dia melihat catatan amalnya, kemudian Allah maafkan, ya.
Allah maafkan. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW menjelaskan contoh hisab yang yasir, innallaha yudnil mu'min fayadhu alaihi kanafahu wa yastaruhu fayaqulu ata'rifu dzamba kadza ata'rifu dzamba kadza. Pada hari kiamat kelak Allah akan mendekatkan seorang mukmin yang akan dihisab dengan hisab yang ringan. Lalu Allah tutup dia, tidak di hadapan khalayak. Allah tidak permalukan dia. Lalu Allah sebutkan beberapa sampel dosa-dosa dia. Kata Allah, ata'rifu dzamba kadza. Kau tahu dosa ini? Kata dia, saya tahu ya Allah. Kau tahu dosa ini? Saya tahu ya Allah. Hatta idza qarrarahu bidzunubi. Setelah Allah membuat dia mengaku dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia merasa dirinya akan binasa karena Allah tampakkan sebagian dosa-dosanya. Allah berkata, satartuha 'alaika fid dunya. Waktu di dunia aku tutup aib-aibmu ini. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Kemudian fayu'ta kitabah hasanati, kemudian diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Maka ini hisab yang ringan. Allah hanya menghisab sebagian, tidak semuanya, tidak detail. Setelah itu selesai, dan Allah ampuni, Allah masukkan ke dalam surga. Namanya hisab yasir. Orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang yasir. Taib. Adapun seorang yang dihisab dengan hisab yang asir, hisab yang berat, maka ini berbahaya. Kata Nabi SAW, innahu man nuqishal hisab yauma idzin halak ya Aisyah. Siapa yang dimunaqasyah oleh Allah pada hari kiamat kelak ya Aisyah, maka dia akan binasa. Dia akan binasa. Yaitu maksudnya apa? Hisab yang al-asir, hisab yang berat yang disebut oleh para ulama dengan munaqasyah. Karena Rasulullah SAW mengatakan innahu man nuqishal hisab. Siapa yang disidang oleh Allah, munaqasyah, disidang, ya. Seperti kalau kita lagi ujian S2, S3 dalam bahasa Arab disebut munaqasyah, disidang. Kenapa kau tulis begini? Diminta pertanggungjawaban detail. Siapa yang dihisab dengan cara seperti ini, maka dia akan uzib, dia akan tersiksa. Kata para ulama, tersiksa pada dua tempat. Pertama, tersiksa karena dia dihisab dengan detail. Tentunya malulah kita diungkapkan dosa-dosa kita. Diungkap di hadapan khalayak, dipermalukan. Seperti contohnya ketika Allah mengungkap orang yang riya. Yang 3 orang, ada yang berjihad, ada yang ustadz, dan ada yang rajin bersedekah, dermawan. Sampai Allah misalnya dalam hadis Allah, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah panggil orang yang ustadz tapi riya. Allah hadirkan di hadapan hari kiamat, di hadapan khalayak. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, karena setiap nikmat ada tanggung jawabnya. Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kecerdasan, kekuatan hafalan, mungkin pandai berorasi. Semua kelebihan yang dimiliki oleh seorang alim, seorang ustaz. Maka dia mengatakan, "Qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh." Ya Allah, aku dulu belajar Al-Qur'an untuk mengajarkannya. Semua karena Engkau ya Allah. Aku belajar ilmu agama karena Engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta." Kau dusta. Walakin liyuqal annaka qari annaka alim. Tapi kau dulu ngajar ilmu agama supaya kau dikatakan ahli baca Quran, supaya kau dikatakan orang alim. Maka diperintahkan oleh malaikat untuk melemparkan dalam neraka jahanam. Maksud saya, itu contoh munaqasyah, ditanya secara detail. Siapa yang disidang oleh Allah dengan detail, maka dia akan tersiksa dari dua sisi. Tersiksa ketika sedang disidang, dan penghujungnya dia akan masuk neraka jahanam. Adapun tadi orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Yang tadi cuma didekatkan oleh Allah, dan Allah tutup dia, tidak ada yang bukan di hadapan khalayak. Allah sebutkan beberapa sampel dosa-dosanya. Tidak semua. Allah mengatakan, di dunia aku tutup aibmu, sekarang kau ampuni, selesai urusan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ketika dia mendapatkan rapot dengan tangan kanannya, maka dia kembali ke keluarganya dengan penuh kegembiraan. Dia penuh kegembiraan. Subhanallah, dia gembira sekarang di akhirat. Dia gembira, ya, selama di dunia, selama ini dia berjuang, beribadah, meninggalkan kemaksiatan, menahan ucapan, menahan pandangan, menahan pendengaran, tidak makan dengan hasil yang haram, maka dia gembira bertemu dengan istrinya yang juga mungkin masuk surga bersama dia, atau bertemu dengan bidadarinya yang juga keluarganya yang baru di surga kelak, maka dia kembali keluarnya dengan penuh kegembiraan. Ini orang yang pertama yang menemukan, model pertama yang menemukan hasilnya di akhirat kelak, yang dihisab dengan hisab yang ringan, yang akhirnya masuk surga. Model kedua Allah sebutkan, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberi catatan amal dari belakang. Dalam ayat yang lain, wa amman utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang mencatat amal dengan tangan kirinya. Dalam ayat ini di belakang. Terus bagaimana Ustaz? Ada yang mengkompromikan, maksudnya dia akan menerima dengan tangan kiri, dengan tangannya di belakang begini sebagai bentuk penghinaan. Ada yang mengatakan bahwa tangannya masuk ke dada kemudian ngambil dari belakang. Intinya dia tidak terima dengan tangan kanan, ya.
Tanda kanan merupakan tangan kanan merupakan tanda kebaikan, ya. Kita gerak gesit dengan tangan kanan. Secara umum manusia gerak gesit dengan tangan kanan kecuali orang yang kidal, tapi intinya kanan secara fitrah menunjukkan kebaikan. Adapun kiri ini menunjukkan dia terhina. Maka dia menerima catatan amal dengan tangan kirinya dari belakang. Kata Allah, fasaufa yad'u thubura, maka dia berteriak, celaka aku, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, subhanallah. Dalam ayat yang lain dia mengatakan, Allah berfirman, wa amman utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang diberi catatan dengan tangan kanan kirinya, menerima catatan amal dengan tangan kirinya, dia berkata, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya aku tidak diberikan catatan amal. Dia malu. Walam adri ma hisabiyah. Saya tidak tahu apa hisabku ini. Dia tahu, dia sudah ngerti hisabnya buruk, tapi dia tidak ingin seandainya aku tidak tahu hisabku ini. Ya laitaha kanatil qadhiyah, seandainya kematian aku ingin mati. Subhanallah, dia ketika di dunia kematian adalah perkara yang paling dia benci. Dia ingin nikmat di atas hidup selama-lamanya di dunia ini, ternyata pada waktu di akhirat kelak kematian adalah perkara yang paling dia cintai. Ingin segera mati karena dia tahu di balik ini ada kesengsaraan. Ya laitaha kanatil qadhiyah, ma aghna anni maliyah. Kata dia tidak bermanfaat harta yang kumpulkan selama ini. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku, kedudukanku, jabatanku tidak ada manfaatnya. Khudhuhu faghulluh. Kata Allah pada para malaikat, tangkap dia, belenggu dia. Intinya ini model kedua yang mendapati hasil usahanya selama dunia ternyata mengenaskan. Dimasukkan dalam neraka jahanam. Dia teriak-teriak, celaka aku, celaka aku. Dia berangan-angan untuk meninggal ketika itu, tapi tidak bisa. Allah menyebutkan sebab dia kenapa menerima catatan amal dengan tangan kirinya, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu di dunia bersenang-senang aja sama keluarganya, bersama istrinya, anaknya, senang-senang aja, tidak pernah mikir akhirat. Berfoya-foya, punya uang sana kemari, senang-senang. Tidak mikir akhirat. Ini yang buat dia binasa, tidak tahu bahwa semua ada hisabnya. Duit ada hisabnya, dari mana datangnya, dikembalikan ada hisabnya. Tontonan ada hisabnya, nonton ini, nonton ada hisabnya. Pendengaran, dengar macam-macam ada hisabnya. Yang ini uang saya mau kemana terserah, saya nggak bisa, ada hisabnya. Dari mana kau dapatkan, kemana kau habiskan. Jangan kau bilang ini mata saya terserah mau lihat apa, enggak, apa yang kau lihat ada hisabnya. Jangan kau bilang lisan saya bebas mengungkapkan, silakan bebas mengungkapkan, tapi ada hisabnya. Ada malaikat yang mencatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ungkapan pun, ucapan kecuali dicatat. Orang sekarang bebas berbicara, mengomentari tanpa ada bukti, menuduh, tidak, itu semua akan ada hisabnya. Silakan. Jadi Allah mengatakan sebab kenapa dia menerima catatan amal dari belakang dengan tangan kirinya, innahu kana fi ahlihi masrur. Di dunia dulu cuma senang-senang aja. Ya. Adapun orang yang mau surga, Allah sebutkan ketika mereka berbincang-bincang di surga, qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Kami dulu di dunia di tengah-tengah keluarga dalam ada rasa takut dan hari hisab. Tidak sembarang menggunakan uang, tidak sembarang mengurus anak istri, ada tanggung jawab, ini amanah. Bukan senang-senang saja. Ya. Innahu dhanna an la yahur, di antara sebab kenapa dia mengalami kesudahan yang mengenaskan, menerima catatan amal dengan tangan kiri dari belakang, karena dulu dia menyangka dia tidak akan dikembalikan. Innahu dhanna an la yahur. Dia menyangka kalau kematian selesai sudah. Tidak, ada hari pengembalian. Bala inna rabbahu kana basira. Tidak demikian, ya, sungguhnya Tuhannya selalu melihat apa yang dia lakukan. Selesai. Allah sebutkan tentang kita harus waspada, sekarang kita sedang berusaha, dan usaha tersebut akan kita temukan hasilnya. Dan cuma dua kemungkinan. Masuk surga atau masuk neraka. Misalnya amal dengan tangan kanan atau tangan kiri. Setelah itu Allah masuk dalam paragraf baru. Ayat ke-16. Kata Allah, "Fala uqsimu bisyafaq." Maka aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Asyafaq, asyafaqul ahmar. Apa itu syafaq? Syafaq adalah sisa-sisa cahaya matahari. Kalau matahari terbenam, ya, tentu masih ada sisa cahayanya. Merah. Nah, itulah namanya syafaqul ahmar. Mega merah. Selama mega merah itu masih di langit, berarti masih waktu sholat maghrib. Kalau mega merah sudah hilang, berarti masuk waktu sholat isya. Kata Rasulullah SAW, waktu sholatil maghrib malam yaghibi syafaqu. Waktu maghrib masih terus berlangsung, masih boleh selama sebelum mega merah hilang. Kalau mega merah sudah hilang, berarti sudah masuk ke sholat isya. Allah bersumpah dengan syafaq. Yang syafaq tersebut mengalami perubahan. Dari kencang ketika matahari baru terbenam, masih ada mega merah yang terbenam, mega merah yang kencang, lama-lama matahari semakin di bawah derajat, semakin derajat, mega merah tersebut semakin redup, akhirnya hilang. Wal laili wa ma wasaq. Allah bersumpah lagi demi malam dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaqa, dan demi rembulan ketika purnama. Rembulan
Malam demikian juga, ya, malam lama-lama mengalami perubahan. Lama-lama mulai gelap, sangat gelap, kemudian mulai hilang malam sampai pagi terbit fajar. Seperti itu malam. Rembulan juga demikian. Dari bulan sabit makin besar sampai menjadi purnama, setelah purnama kemudian mengecil kembali. Allah berfirman setelah itu, la tarkabunna tabaqan an tabaqa. Sungguhnya kamu akan jalani tingkatan demi tingkatan. Di sini Allah mengisyaratkan, ada beberapa faedah yang disebut oleh para ulama. Allah menyebutkan tentang Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah yang mengalami perubahan, ya. Dari pertama dari asyafaq, mega merah, dari terang semakin redup kemudian hilang sehingga masuk waktu Isya. Allah bersumpah dengan malam yang tadinya mulai gelap, remang-remang sehingga gelap total, kemudian mulai kembali lagi remang-remang sampai akhirnya terbit matahari. Terbit fajar yang terbit matahari. Allah sebutkan tentang rembulan yang mulai dari sabit kemudian berkembang sampai menjadi bulan purnama yang bulat kemudian mengecil kembali. Seperti itu. Allah berfirman setelah itu, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kamu akan jalani tingkatan demi tingkatan. Apa yang dimaksud tingkatan-tingkatan tersebut? Ada yang mengatakan, tidakkah kau lupa wahai manusia, kau telah menjalani tingkatan-tingkatan dari kecil. Dari mulai besar, mulai TK, mulai SMP, SD, SMP, SMA, mulai ngerti, kemudian mulai umur 30 tahun, mulai kuat-kuatnya, sampai 40 tahun, mulai lemah, terus. Bukan itu pertanda bahwasanya, ya, engkau diatur oleh Tuhan. Itu tanda akan ada hari kiamat kelak, ya. Sebagaimana langit mengalami perubahan, sebagaimana malam mengalami perubahan, sebagaimana syafaqul ahmar, mega merah mengalami perubahan, sebagaimana rembulan kau juga mengalami perubahan. Kau diatur, kau tidak bisa ingin muda terus, enggak bisa. Kau tidak bisa hidup langsung besar, enggak bisa. Yang mengaturmu itu bisa mengembalikanmu kembali. Yang menciptakanmu dari air mani, nutfah, kemudian menjadi janin, kemudian jadi terus dan akhirnya jadi manusia, kemudian menjadi tua dan akhirnya meninggal dunia, mampu akan mengembalikan. Ini pendapat bahwasanya isyarat bahwasanya tidak ada kehidupan abadi dan juga akan ada namanya hari kebangkitan sebagaimana Allah membuat engkau melewati tahapan-tahapan, masih ada tahapan berikutnya. Setelah kau meninggal, tahapan berikutnya adalah di alam barzah dan seterusnya. Allah mampu untuk membangkitkanmu. Ada yang mengatakan juga maksudnya la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan menjalani tingkatan demi tingkatan, maksudnya tingkatan hari kiamat, tahapan-tahapan. Mulai dari alam barzah, setelah itu dibangkitkan. Setelah dibangkitkan di padang mahsyar, di bawah terik matahari, kemudian disidang, setelah disidang kemudian dihisab, setelah dihisab kemudian dimizan, ditimbang, setelah mizan kemudian ada zulmah, kegelapan, setelah itu kau disuruh melewati sirat. Ini tahapan-tahapan yang kalian akan lewati. Yang akan kalian lewati. Sebagaimana malam ada tahapannya, sebagaimana rembulan ada tahapannya, sebagaimana langit ada tahapannya. Kemudian Allah berfirman, "Fama lahum la yu'minun." Kenapa mereka tidak beriman? Ini surat Al-Insyiqaq adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah audiensnya itu sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Namanya surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah Nabi. Surat Madinah surat yang turun setelah Nabi berhijrah. Jadi surat Madaniyah surat yang turun setelah Nabi berhijrah, surat Makkiyah surat yang turun setelah. Wahai Fir'aun, laqad alimta, sungguh kau telah tahu. Tidak ada yang menurunkan seluruh mukjizat ini kecuali pencipta langit dan bumi. Kau mengerti betul. Makanya Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Fir'aun dan para pengikutnya menyangkal mukjizat-mukjizat ayat-ayat Allah. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa mereka meyakini. Tapi kesombongan. Makanya Fir'aun ketika akan meninggal dunia berkata, "Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil." Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israil. Tapi percuma, sudah meninggal kemudian Allah tenggelamkan dia. Tapi yang saya sampaikan bahwasanya, balil ladzina kafaru yukadzibuna dalam ayat 22, akan tapi orang kafir mendustakan. Disebutkan oleh tafsir Tahir bin Ashur, maksudnya tidak ada sebab yang buat mereka mendustakan, tapi karena kesombongan saja. Wallahu a'lamu bima yu'un, Allah lebih tahu tentang apa yang mereka sembunyi dalam dada mereka. Bahwasanya mereka tahu kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah berfirman, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Berilah kabar gembira kepada mereka dengan adab yang pedih. Al-bisyarah secara bahasa Arab artinya kabar gembira. Al-bisyarah, busyra, kabar gembira.
Tetapi Allah menggunakan berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih, kata para ulama tahakkum, yaitu ejekan. Allah mengejek mereka. Nih, silakan bergembira dengan azab yang pedih. Yang kalian sombong di dunia, tidak beriman dengan Rasulullah SAW, mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, lahum ajrun ghairu mamnun, yang selamat dari azab yang pedih adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak hanya beriman, harus disertai dengan amal saleh. Syarat iman dan amal saleh. Maka kita ini berusaha untuk beramal saleh sedikit demi sedikit. Harus kita punya aset di akhirat. Waktu kita terbatas, umur kita terbatas, kita nggak selalu kuat, kita nggak selalu sehat, kita nggak selalu punya uang. Kalau kita punya, kita segera beramal, mau bersedekah, baca Quran, mau sholat malam, mau berbakti sama orang tua, banyak amal, mau puasa sunnah, banyak amal, senyum kepada orang, husnudzon kepada orang lain, berkata-kata yang lembut, menyenangkan orang, banyak amal bisa dilakukan. Itu semua modal kita, aset kita. Alladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal saleh, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka ganjaran yang tiada terputus-putusnya. Ghairu mamnun, ada pendapat maksudnya, ghairu mamnun artinya tanpa ada man. Man itu apa? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Seakan-akan Allah berkata dalam ayat ini, adapun orang beriman dan beramal saleh, mereka akan merasakan kenikmatan dalam surga bebas lepas, tanpa ada yang begitu, saya yang bantu kamu, saya yang kasih kamu, enggak ada. Allah kasih, benar-benar kasih. Tidak diungkit-ungkit untuk menyakiti seorang ketika di dunia merasakan kenikmatan, terkadang dia enggak enak sama bosnya yang memberikan dia kenikmatan atau atasannya, enggak, di surga nyaman. Ya. Bima kuntum ta'malun, kata Allah, kalian masuk surga dengan sebab amal yang kalian lakukan. Amal saleh yang kalian lakukan. Ada yang mengatakan ghairu mamnun ai ghairu maqtu. Bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada manusia tidak ada berhentinya. Selama-lamanya, abadi selama-lamanya. Nikmat yang terus bertambah-tambah, tidak ada penghujungnya. Kita di dunia kenikmatan semua terbatas. Semua terbatas, kesehatan terbatas. Kelezatan makanan terbatas. Sudah kenyang udah enggak bisa lagi. Olahraga main capek sudah enggak bisa lagi. Rumah indah suatu saat akan lusuh dan usang, ya. Kita punya rumah indah, rumahnya enggak lusuh usang, kita yang usang, ya. Wanita cantik lama-lama hilang pudar cantiknya. Kita laki ganteng gagal lama-lama akan pudar. Semua di dunia kenikmatan terbatas. Sudah kualitasnya rendah, terbatas. Di akhirat surga dengan kenikmatan kualitas tinggi dan tanpa terputus-putus. Ya, tidaklah seorang di surga kecuali berpindah dari satu kenikmatan yang lain. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW ditanya, hal yanamu ahlul jannah, ya Rasulullah, apakah penghuni surga tidur? Kata Rasulullah SAW, an-naumu akhul maut. Tidak ada penghuni surga yang tidur. Karena tidur adalah saudara dari kematian. Karena kalau seorang tidur, maka dia off dari kenikmatan. Sementara dalam surga tidak ada kenikmatan yang terputus. Seorang hanya berpindah-pindah dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain yang tidak terputus-putus. Semoga Allah menjadikan kita semua dari penghuni surga. Sebaliknya, penghuni neraka juga demikian. Kalau penghuni surga mendapatkan nikmat yang tidak terputus-putus, penghuni neraka juga mendapatkan azab yang tidak terputus-putus. Apalagi kalau orang kafir. Ya. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Silakan rasakan azab dan kami tidak menambah kecuali semakin tambahan siksaan. Siksaan dari satu siksaan ke siksaan yang lain. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Kata Allah, pada hari itu Allah akan mengadab dengan adab yang tidak ada yang bisa menyamai adab Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang neraka sakar, la tubqi wa la tadar. Neraka sakar tidak ada yang disisakan, tidak ada yang ditinggalkan. Kalau sudah bakar, semua tulang, kulit, sum-sum semuanya terbakar. Dari dalam luar semua terbakar. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Dan siksaan tersebut tiada penghujungnya. Sebagaimana nikmat surga tiada penghujungnya, siksa neraka juga tiada penghujungnya. Waliyadzubillah. Demikianlah rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan singkat dari surat Al-Insyiqaq. Semoga bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Alhamdulillah, Masya Allah Pak Ustaz. Kalau kita mendengar tadi ayat pertama, apabila langit berbelah, kemudian kita patuh, kemudian bumi diratakan gitu ya, 19 Pak Ustaz. Sebenarnya untuk kita bagaimana mempersiapkan diri itu kita, keluarga dan masyarakat, agar kita nanti bisa mendapat hisab dengan tangan kanan yang ringan. Yang kedua, ada
beberapa pertanyaan. Apakah ada doa untuk memudahkan kita saat hisab? Apakah doa itu bisa dibaca saat sholat atau kapan waktunya? Kemudian, apakah ada syafaat dari Rasulullah SAW pada umatnya sehingga diberi kemudahan saat dihisab dan ibadah di akhirat, Pak Ustaz? Ya. Ya, Pak Ustaz. Baik. Yang pertama ada doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Allahumma hasibni, Allah hisablah aku dengan hisab yang ringan. Hisaban yasiran. Sudah dijelaskan hisab yang ringan tadi, yaitu Allah hanya menyebutkan sampel-sampel dosa sedikit, dan Allah tutup yang lainnya, Allah maafkan, kemudian segera selesai. Tidak panjang lebar, tidak detail seperti sidang munaqasyah. Kita mengatakan Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, mudahkan aku dalam hisab ya. Karena hisab ya semua file kita semua ada di situ. Ya, file penglihatan, file pendengaran, file. Kalau dibongkar semuanya kita malu. Siapa di antara kita yang tidak melakukan maksiat? Tapi adapun syafaat Nabi SAW, Rasulullah SAW punya syafaat khusus dan ada yang beri syafaat banyak. Rasulullah SAW, kemudian para nabi memberi syafaat, syafaatil malaikat, malaikat memberi syafaat, kaum mukminin memberi syafaat, para syuhada memberi syafaat, anak-anak yang meninggal sebelum balik juga memberi syafaat. Tapi di sana ada syafaat Nabi yang spesial yang tidak dimiliki yang lain, seperti syafaatul uzma, ketika orang-orang di padang mahsyar menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala, keringat bercucuran, Allah tidak datang-datang untuk mulai persidangan. Maka Nabi SAW sujud di bawah arsy Allah, memuji Allah dengan pujian-pujian sampai Allah pun mengatakan, ya Rasulullah, angkatlah kepalamu dan mintalah kau akan diberi syafaat. Akhirnya Allah pun datang untuk mulai persidangan. Namanya syafaatul uzma, syafaat yang para nabi tidak bisa melakukannya kecuali Rasulullah SAW. Di antara syafaat yang dimiliki oleh Nabi SAW secara spesial, yaitu tidak ada yang bisa masuk surga kecuali Nabi yang mengetuk pintu surga. Ya, Rasulullah SAW mengetuk pintu surga, baru kemudian kata para malaikat, kepada engkaulah kami diizinkan untuk membuka pintu surga. Ya. Dan ada syafaat-syafaat Nabi yang lain seperti Nabi di antara syafaat, dan ini juga syafaat kaum mukminin, yaitu memberi syafaat bagi orang yang seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Di antara juga syafaat kepada orang-orang yang sudah masuk neraka untuk dikeluarkan dari neraka jahanam, ya. Itu di antara syafaat-syafaat Nabi, syafaat kaum mukminin, syafaat para malaikat juga seperti itu. Lantas bagaimana kita bisa memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya satu, semakin memurnikan tauhid kita. Semakin kita bertawakal kepada Allah, semakin kita ikhlas kepada Allah, tidak mengharapkan pujian, sanjungan, maka kita semakin mudah mendapatkan syafaat Nabi. Oleh karenanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari berkata, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapakah orang yang paling bahagia memperoleh syafaatmu pada hari kiamat kelak? Itu akan mendapat bagian besar dari syafaatmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Itu dia mengucapkan kalimat tersebut dengan penuh, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tujuanku hanya Allah, tawakalku hanya kepada Allah. Aku tidak cari muka ketika beribadah, aku tidak mengharap pujian dari manusia. Aku tidak bergantung kepada makhluk. Ya, aku melakukan sebab tapi hatiku bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang memurnikan tauhidnya, semakin mudah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dikuatkan dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, syafaati wahya insyaallah in kullu nabi, kata Rasulullah SAW, li kulli nabiyyin da'watun mustajabah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Setiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan, dan nabi-nabi tersebut sudah minta doa tersebut. Adapun aku punya doa yang pasti dikabulkan, aku tunda pada hari kiamat kelak. Yang di mana doa tersebut akan menjadi syafaat dariku untuk umatku, dan syafaat ini akan mengenai siapa saja dari umatku. Man mata min ummati, yang meninggal dari umatku, la yusyriku billahi syai'a, tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat agar kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berbuat syirik, jangan pakai jimat, jangan percaya dukun. Ya, jangan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan banyak kita menghindar segala bentuk kesyirikan. Semakin murni tauhid kita, semakin mudah meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Ya Pak Ustaz, jadi setelah dihisab itu artinya kalau memang tangan kanan hisabnya kanan tadi itu akan masuk surga. Oh iya, jelas, itu tanda masuk surga ya, tanda masuk surga. Meskipun dia akan melewati tahapan-tahapan berikutnya. Ada mizan, ada zulma, ada sirat, tapi itu tanda dia akan masuk surga. Ya, kalau
ada surat Al-Fajri itu Ustaz ayat 2930 itu fa'fuli fi ibadi dan wa'fuli jannati. Kalau kita hubungkan artinya maka masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Artinya kita harus melewati hisab itu Ustaz ya. Ya, ada sebagian umat yang tanpa hisab ada, ya. Rasulullah sebutkan sebagian umatku ada yang masuk surga tanpa hisab, ya, karena mereka memiliki tauhid yang sangat murni, yang lebih daripada orang-orang biasa. Mereka diberi kenikmatan dengan masuk surga tanpa hisab, ya. Ada pembahasannya tersendiri, ya. Jadi dari kajian malam ini artinya memberi peringatan yang sangat kuat kepada kita bahwa kita harus selalu patuh kepada Allah itu dia. Iya, iya. Kuat dari Ustaz. Iya. Kita sebagai penutup Ustaz yang Ustaz sampaikan untuk kami semua agar keimanan kita bertambah. Tidak ada yang lain yang saya sampaikan kecuali saya nasihatkan pada diri saya pribadi dan juga para ikhwan dan akhwat, waspada dengan nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya umur kita ini adalah nikmat karunia. Selama kita masih punya umur, kita masih bisa menebar benih di dunia. Apapun benih tersebut jangan kita sepelekan. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum ketika ketemu dengan saudara. Kebaikan yang kita bisa lakukan apapun, mau senyum, mau sedekah, mau sholat, mau baca Quran, membantu orang tua, bantu tetangga, selama umur masih ada jangan kita sia-siakan. Karena kematian sering datang dengan tiba-tiba dan ketika kita meninggal maka buku catatan amal kita ditutup. Itu akan kita dihisab di atas buku catatan amal tersebut. Selama ini catatan masih terbuka, malaikat masih siap mencatat, maka isilah dengan kebaikan-kebaikan. Malaikat tugasnya mencatat, kontennya dari kita. Maka isilah dengan kebaikan-kebaikan selama masih ada umur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.